Terima kasih kepada Ibu Hartini SPD, luar biasa semangat ya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama lagi mengikuti materi yang terakhir pada hari ini, hari yang kedua, yaitu tentang berjiwa kompetitif yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma Dewi SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dipertemukan pada kegiatan Matsama Daring. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tercurah kepada Rasul kita, kutuah kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah uswatun hasanah yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang jiwa kompetitif ya. Pada sesi sebelumnya kalian sudah belajar tentang berpikir kritis. Berpikir kritis, berjiwa kompetitif, saling berkaitan, yang nantinya diharapkan kalian menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Berjiwa kompetitif sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan kita. Kita harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, di sini jiwa kompetitif sangat dan amat sekali dibutuhkan. Kalau kita tidak punya jiwa kompetitif, kita akan terlindas oleh zaman. Selain itu, sikap kompetitif akan membantu kalian meraih kesuksesan. Kesuksesan dalam berprestasi, kesuksesan dalam pekerjaan, dan kesuksesan dalam pribadi kalian masing-masing. Kita lanjutkan. Sebelumnya, mungkin kalian langsung terbayang ketika mendengar kata-kata jiwa kompetitif. Apa yang sudah terbayang dalam benak kalian? Ya, betul ya. Jadi, insya Allah semuanya punya bayangan bahwa ketika mendengar jiwa kompetitif, itu adalah kata-kata persaingan, perlombaan, pertarungan ya. Memang betul. Jadi arti dari jiwa kompetitif itu sendiri adalah suatu hal yang berhubungan dengan persaingan atau kompetisi. Kompetisi di sini adalah dengan jalan yang baik dan untuk tujuan yang baik pula. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, di situ dijelaskan bahwa kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan saya yakin, anak-anakku semuanya sekalian di sini punya jiwa kompetitif. Itu dari sejak dalam kandungan. Ya. Buktinya apa? Buktinya kita lihat satu persatu tanda-tanda dari orang yang berjiwa kompetitif. Yang pertama, bagimu hidup itu adalah saingan ya. Kalian bisa belajar di madrasah tercinta ini itu sudah melalui banyak rintangan dan sudah mengalahkan beberapa hambatan. Yang kedua, saat gagal kalian mengalahkan persaingan, kalian mencari tahu apa penyebab dari kegagalan tersebut. Misalnya, ketika kalian belajar di dalam kelas, kalian ulangan, hasilnya kok tidak maksimal, tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Tentu kalian mencari tahu, kenapa sih saya bisa nilainya hanya sekian. Kalian pasti cari tahu apa penyebabnya. Misal
oh saya belajarnya kurang maksimal. Saya sudah belajar maksimal, tapi kenapa kok hasilnya juga belum bagus? Oh, mungkin waktu itu saya kurang sehat dalam mengerjakannya. Nah, setelah kalian tahu apa penyebabnya, kalian cari jalan keluarnya. Jadi jalan keluarnya semisal kalian belajar lebih maksimal, kemudian ketika mau ada ulangan betul-betul jaga kondisi. Kemudian yang ketiga, kamu merasa semua orang yang ada di sekeliling kalian itu adalah saingan kamu, sekalipun dengan teman dekat kalian sendiri, ya. Semisal ini, teman kalian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Nah, kalian harus punya keinginan juga, teman saya bisa sekolah di situ, berarti saya pun harus sekolah di situ. Nah, kemudian yang keempat, kalian harus selalu punya tujuan, harus selalu punya goal dalam kehidupan kalian. Semisal kalian menuntut ilmu di madrasah ini, tujuan kalian itu apa? Tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, kalian mau setiap ada ulangan, setiap ada kegiatan, kalian mau melakukannya dengan atau mengikutinya dengan baik. Tujuan jangka menengah, setiap semester kalian selalu ada perkembangan nilai atau pertambahan nilai yang lebih baik. Tujuan jangka panjangnya apa di madrasah? Kalian bisa lulus dari madrasah ini dengan hasil yang baik, kemudian mendapatkan, kalau kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa mendapatkan perguruan tinggi yang sesuai dengan tujuan kalian atau impian kalian. Saya yakin semuanya ciri-ciri tersebut sudah ada dalam diri kalian. Buktinya apa? Buktinya ketika kalian melakukan sesuatu pasti semangat untuk meraih tujuan kalian. Kemudian yang kedua, kalian selalu dinamis. Selalu ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, kalian sportif. Sportif dalam hal ini adalah mengakui kelebihan dari orang lain. Jadi ketika ada orang lain berhasil, ada teman kalian yang berhasil, kalian ikut senang atau bahkan kalian kepingin, saya juga bisa berhasil seperti teman saya. Kemudian yang keempat adalah inovatif, ya. Senantiasa melakukan pembaharuan. Untuk memiliki jiwa yang inovatif tidak harus dari tantangan-tantangan yang sulit, ya. Jadi ketika semisal sekarang pembelajaran daring, kalian harus mencari tahu, mencari ide bagaimana biar saya bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik, seperti ya tidak jauh ketika belajar dengan tatap muka. Kemudian sikap kompetitif yang berikutnya apa? Yang kelima adalah kreatif. Jadi kalian selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, dari contoh-contoh sikap jiwa kompetitif yang tadi disebutkan, saya yakin semuanya kalian mempunyai. Dan bagaimana agar jiwa kompetitif yang sudah kalian punyai itu tetap tumbuh, tetap ada dan tetap berkembang? Ya, ada beberapa caranya, yaitu satu, kalian bertahan terhadap apa yang sedang kalian geluti. Ya. Kemudian yang kedua, kalian tidak mudah puas dengan pencapaian apa yang sudah diraih. Kemudian yang ketiga, terus mengupgrade kualitas diri kalian, bisa dengan latihan dan sebagainya. Semisal kalian punya kemampuan bisa lari cepat. Nah, di sini nanti kalian bisa mengupgrade. Kalian selalu latihan, bisa mengikuti ajang lomba lewat madrasah ini. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu ditegaskan di sini bahwa kalian semuanya di sini adalah agent of repair.
kalian harus dituntut selalu untuk mengembangkan jiwa kompetitif kalian, kemudian untuk selalu berinovasi, untuk selalu berprestasi agar bisa bersaing di era globalisasi ini. Kalian sebagai pemuda milenial harus ikut ambil bagian dalam menjawab tantangan zaman ini, ya. Salah satunya apa? Ya, salah satunya dengan kalian selalu mengupgrade jiwa kompetitif kalian. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan jiwa entrepreneur kalian, jiwa wirausaha kalian? Di satu sisi kita tahu, ya, berkat pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi akibat pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit sekarang pemuda yang ikut mengambil peluang dalam dunia bisnis. Munculnya kecenderungan pemuda tersebut membuka usaha sendiri patut kita acungi jempol dan patut kita tiru. Tetapi di sini tantangan yang kita hadapi, tantangan yang mereka hadapi itu apa? Mereka harus bisa tetap eksis dalam usaha mereka, mereka harus survive dengan usaha mereka. Banyak contoh yang bisa kita teladani. Jadi teladan menjadi pengusaha yang sukses, kita bisa berkaca dari sahabat Rasul. Semisal ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Beliau adalah seorang pebisnis dan pengusaha. Beliau terkenal dengan Taipan Property. Nah, kemudian siapa yang nggak kenal dengan Utsman bin Affan? Beliau adalah saudagar kain yang kaya raya sekaligus dermawan. Kemudian ada lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang pedagang yang jujur dan adil serta dermawan. Nah, jujur dan adil juga harus selalu kita ikutkan dalam kehidupan kita dalam berkompetisi. Selain itu, para wirausahawan muda sekarang kita bisa lihat contoh dari siapa? Ya, sekarang kan zamannya online, ya. Zamannya apa-apa serba cepat, pengaruh dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kalian tentu sudah tidak asing lagi atau bahkan sering menggunakan adanya aplikasi Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian Traveloka, kemudian ada Gojek dan sebagainya. Jadi siapa pendiri-pendiri itu semua? Beliau adalah pengusaha-pengusaha muda sukses asli Indonesia, ya. Siapa di balik suksesnya Tokopedia? Beliau adalah William Tanuwijaya. Jadi beliau sebagai founder startup e-commerce dari Tokopedia. Kemudian ada lagi Ahmad Zaki. Itu adalah di balik suksesnya Bukalapak. Dan yang pasti kalian kenal adalah di balik suksesnya Gojek, yaitu ada Pak Nadiem Makarim, ya. Jadi beliau adalah penyedia jasa transportasi secara online. Kemudian beralih lagi ke yang kuliner, yang suka kuliner. Pengusaha lokal Indonesia yang berhasil merambah dunia internasional, siapa lagi kalau bukan pemilik kebab Baba Raffi, ya. Beliau bernama Hendy Setiono, ya. Jadi memulai usahanya dengan hanya membuka 2 outlet, kemudian berkembang menjadi ribuan outlet. Setelah itu ke mancanegara, tidak hanya di situ, lebih luas lagi secara online. Baiklah anak-anakku semuanya,
Itu adalah beberapa contoh ya, contoh pengusaha-pengusaha muda yang berhasil survive, yang berhasil sukses dengan selalu menumbuhkan jiwa kompetitifnya. Baiklah anak-anakku semua, untuk menambah referensi kalian belajar, kalian nanti bisa melihat link link YouTube yang ada di deskriptif nanti, di deskripsi nanti. Kalian bisa buka di situ, kalian bisa lihat linknya, bisa lihat videonya. Di situ juga merupakan contoh ya, contoh seorang pemuda yang berawal dari masalah, beliau menemukan solusi. Cara solusinya seperti apa? Berarti kan ada hubungannya dengan bernalar kritis. Kemudian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Berarti dengan adanya jiwa kompetitif ya. Jadi sekali lagi, kalian adalah generasi emas yang akan melanjutkan masa depan bangsa ini. Jadi jangan berkecil hati dengan kondisi saat ini. Mungkin pembelajaran tatap muka sangat-sangat sekali kalian rindukan. Jadi sekali lagi, walaupun kondisinya kita masih untuk sementara masih tetap daring, kalian jangan berkecil hati. Kalian buat nyaman kondisi sekarang. Artinya kalian bisa belajar dari rumah, waktunya bisa maksimal. Dan teruslah belajar, teruslah bergerak, hadapi semuanya dengan keyakinan. Kalian harus yakin bahwa kita atau bahwa Allah bersama-sama kita semua yang senantiasa berdoa dan berusaha. Terima kasih, sukses selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Fatma Dewi, SPD, dan kepada anak-anakku silahkan beristirahat karena materi pada siang hari ini, hari yang kedua, Selasa 13 Juli 2021 telah usai. Semoga kita sehat selalu dan bisa mengikuti lagi untuk kegiatan pada hari yang ketiga, hari Rabu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.